Dosen nyentri. Biar nanti gak masuk kelompok ya. Jadi pada tahapan itu akhirnya saya menemukan bahwa sebelum banyak internet ya, orang-orang memasukkan lembaga-lembaga itu memasukkan video mereka ke YouTube. Tapi di masa era-era YouTube seperti ini, video-video itu malah dihilangkan atau tetap disimpan di YouTube ya, karena video itu kan besar. Kapasitas memori itu besar. Mungkin hanya di hidden untuk yang upload saja. Itu sangat-sangat disayangkan ya pada titik itu. Tapi saya dulu sempat punya ya, karena laptop saya berkali-kali itu hancur gitu ya. Saya pindah ke sini, yang sini akhirnya rusak, saya pindah terus, akhirnya ada di mana ya file saya ini. Saya tidak menemukan itu. Itu saya dulu punya banyak sekali profil yang saya download kala itu dari YouTube itu. Lontar Foundation. Kemarin malam itu saya ingin mencari lagi, ya ternyata tinggal pendek-pendek saja. Nah, kemudian saya melihat yang memang YouTube-nya difungsikan untuk menarik materi, iya, ataupun yang memang untuk dokumentasi, fokusnya itu untuk branding diri atau lembaga, semua ada di situ. Tapi kalau yang di luar itu ya hanya sedikit-sedikit saja, tidak seperti dulu ya, tidak begitu banyak diluapkan atau ditaruh di YouTube. Itu enggak tahu kenapa bisa seperti itu, karena saya baru memeriksa kemarin itu tadi malam ya. Tadi malam itu saya periksa ternyata enggak ada. Makanya ketika coba cari jenis-jenis itu enggak. Jadi ketika sampai pada tahapan kita bicara soal contohnya itu seperti apa ya, contoh untuk pementasan drama itu, ketika saya minta untuk menelusuri YouTube itu tidak semuanya ada. Nah, kalau pertanyaan Ragil misalnya, fenomena di Indonesia ya, kelompok-kelompok teater itu rata-rata menggunakan teater absurd untuk meminimalisir budget. Itu kelompok teater yang bukan lembaga ya, yang bukan lembaga. Kelompok teater lembaga bagaimanapun dia kuat ya, karena dia lembaga, baik itu lembaganya menaungi atau tidak, membiayai atau tidak, di lembaga biasanya punya uang, ada uangnya. Seperti kalau kita berbicara soal pesantren ya, di Gontor ya, walaupun Gontor tidak menggelontorkan uang untuk pertunjukan itu sendiri ya, karena lebih ke panggungnya, persiapan-persiapan untuk akhir usananya ya, bukan tiap pertunjukan-pertunjukan yang dimainkan, bukan. Nah, tapi karena sebuah lembaga itu memiliki hegemoni ya, akhirnya orang yang di bawahnya itu bagaimana memproduksi sebuah lakon terhegemoni ya, sehingga mereka urunan, mereka apa dan lain sebagainya, itu bisa. Tetapi kalau di luar lembaga, sebuah kelompok yang independen itu sulit ya, agak sulit ketika mereka harus mengeluarkan uang untuk produksinya, terkecuali kalau memang benar-benar pecinta gila ya. Nah, kalau pecinta gila itu kan sudah lain ya, seperti kalian suka apa dan suka cilok ya. Kalau nggak beli cilok nggak enak ya. Sedangkan ketika diakumulasikan sehari beli cilok 10.000 ya, berarti sebulan kan sudah banyak uangnya ya, hanya untuk cilok, belum untuk esnya, belum untuk lain-lainnya. Ini kalau nggak pecinta gila nggak melakukan gitu ya, suka makan cilok ya nggak apa-apa, tapi dia akan panik ketika nggak ketemu cilok. Pecinta gila itu harus seperti itu. Sama dengan orang yang sedang rindu dengan kekasihnya, itu nggak enak. Bagaimana caranya agar
Mbuh ketok gentenge omahe tok lho wis marem. Ya bos, ditutupi berukut ngono wis berusaha untuk agar enggak tahu dia, tapi lewat. Ketok gentenge tok iku sak marem manjane. Itu pecinta gila yang bisa merasakan itu, yang enggak pecinta gila enggak bisa. Ya. Orang yang cinta sholawat gitu ya, kecintaan dengan Rasulullah, zaman Rasulullah itu ada yang saya rindu Rasulullah, mereka bersolawat di depan Rasulullah. Ya. Ada juga, enak ya mengungkapkan rindu itu dengan sholawat, berbondong-bondong orang bersolawat. Kemudian karena saking sukanya, ya ada sekelompok yang datang membawa kendang. Sampai gitu loh kecintaan. Tapi ada juga yang nggak suka, ya. Ada yang keras para sahabat gitu. Lah itu namanya kecintaan, macam-macam cara mengungkapkannya. Nah, tapi kalau di dalam kelompok-kelompok independen itu ya, bagaimana caranya membuat pertunjukan minim dana, ya. Tetapi mereka tetap bisa produksi. Jalur pilihannya adalah absurd, ya, simbolis. Apakah penonton itu akan paham? Ya, itu bukan wilayah seorang kreator sudah. Karya itu dilahirkan, selebihnya, ya, maka apresiatorlah yang akan menikmati. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, bagi orang yang sudah memilih begitu, mereka itu nggak bisa kalau nggak produksi, yang namanya seorang kreator, seorang ahli, seorang seniman. Ya, masa dikatakan seniman nggak punya karya? Ya, jadi mereka kan berkarya, tapi karya saya berkarya bagaimana caranya? Uang saja itu nggak pasti masuknya ke kantong, misalnya gitu. Ya, mereka harus cari upaya meminimalisir angka produksi. Sehingga rata-rata kelompok-kelompok yang independen itu mereka menggarap simbolis atau absurd. Berbeda lagi kalau kita datang ke lembaga, ya, kelompok-kelompok teater yang di bawah naungan lembaga, baik itu memang dibiayai atau tidak oleh lembaga itu rata-rata realis. Orang lebih terhibur nonton pertunjukan realis karena paham, ya, karena paham. Dan kalau di kota itu menjadi tren, orang nonton teater itu keren, itu tren di kota besar saat ini, bisa dipamerkan, ya. Nah ini golongan menengah ke atas. Kalau golongan menengah ke bawah, ya tidak. Yang menengah ke atas itu pamernya adalah datang ke pameran lukisan, ya, datang ke pertunjukan yang serius-serius, teater, kemudian jazz, ya, hal-hal begitu yang bisa dipamerkan, karena itu menjadi sebuah legitimasi untuk mereka menunjukkan intelektualitas. Ya, jadi seperti itu. Makanya lembaga-lembaga kayak teater mandiri misalnya, teater mandiri itu mereka belum produksi. Ya, baru rapat mau produksi, sponsor itu sudah ikut datang, ikut rapat. Saya mau jadi sponsor ini, saya mau ini. Jadi kalau di daerah lain lagi ceritanya. Mau produksi gimana caranya saya produksi? Lah itu berbanding terbalik. Nah, itu ada hegemoni antara daerah dengan kota-kota besar. Dan itu memang perlu trik-trik tersendiri. Ya, makanya ketika di daerah kadang banyak kesenian-kesenian itu hilang perlahan kalau dia tidak populer di masyarakat. Ya, jadi kalau kesenian yang populer, ya, itu bertahan di daerah. Kenapa? Karena orang daerah itu apresiasinya cari yang gratis. Ya. Nonton orkes bayar ambek gratis, kira-kira rame yang mana?
Bahkan di tempat saya itu melihat awal saya belum menikah dulu, saya kan baru pulang tahun 2016 ke kampung halaman. Sebelumnya itu merantau kemana-mana. Ya. Kemudian tiba-tiba saya ada pikiran itu loh. Saya mengabdikan kesenian, mengabdikan ilmu saya, mengabdikan pengalaman saya itu ke mana saja, ke kota-kota di Indonesia. Kok saya nggak mau sih membagikan ilmu saya ke kampung halaman saya, tempat saya lahir, tempat saya mainan kelereng, main gundu gitu ya. Kok saya nggak mau, saya pulang lah. Nah, pada tahapan itu ketika saya pulang ya, bingung juga ya, loh gimana sih orang-orang kampung ini ya. Maka saya mempelajari kembali, saya membuka kembali memori bagaimana sih budaya sebuah desa, sebuah kampung. Jadi pepatah-pepatah Jawa itu saya pelajari kembali, saya buka kembali bagaimana omongan mbah-mbah biyen. Bagaimana pepatah digugulan ditiru itu benar-benar bisa diterapkan di kampung. Tidak hanya untuk guru, jadi orang yang dianggap bisa itu akan membawa pepatah itu. Pepatah yang dibawa oleh seorang guru. Guru kan digugulan ditiru. Jadi ketika saya pulang, saya menerima itu. Ya. Nah, bagaimana agar kampung ini bisa niru saya? Kalau saya melihat pepatah itu kan digugulan ditiru, ya berarti saya harus memberi contoh. Nah, ada momen di situ ada pulang itu sudah ada masalah gitu loh di kampung saya itu. Nah, kemudian saya datang, ya. Didatangi ya salah satu yang memiliki masalah itu untuk diminta menyelesaikan masalahnya, tapi saya nggak mau karena orang kampung itu ya apik dicacat ya, buruk apa maneh ya. Jadi bersabarlah kalian karena kalian saya rasa semua orang desa ya, kecuali mungkin ada yang dari kota. Yang dari kota ada enggak berapa orang? Di kota nggak begitu besar. Ya, tapi kalau kalian di desa, kalian harus siap menerima itu ya, hujatan-hujatan itu. Ya. Yang bagus saja dibicarakan, apalagi yang jelek. Jadi kalian harus siap. Nah, pada titik itulah akhirnya saya menyelenggarakan sebuah pementasan daerah ludruk, ya naskah drama yang nggak ada naskahnya. Coba carikan itu mbak. Ya, drama yang nggak ada naskahnya. Mengapa nek tak kei naskah gelundung? Mereka harus menghafalkan dengan kegiatan mereka sekolah, kegiatan mereka kerja, kegiatan mereka ke sawah, nggak bisa. Maka saya buatkanlah itu plot lakonnya begini, ya. Kemudian nanti ngomong sak karepmu, nggawe basa Jawa. Ya, gitu. Nanti pokoknya titiknya ini masalahnya ketemu ini. Maka endingnya nanti berarti tokoh ini yang keluar menyelesaikan permasalahan. Oke. Gampang latihannya. Ternyata ketika di panggung ada yang narsistik, gak mau selesai ngomong dia. Pokoknya dia ingin di panggung terus. Ya. Tapi orang-orang kampung itu karena itu adalah tetangganya, anaknya, ponakannya, rame yang nonton. Digelar ala kadarnya di depan pelataran rumah saya. Tapi satu kampung datang. Lah karena rame-rame di kampung itu kan gampang ketok wong ngelompok iku wis ngelompok maneh, tambah akeh. Ya. Rumusnya kan seperti itu sehingga ketika ada tetangga kampung lewat, ya. Loh ada apa ini? Mereka berhenti. Nah, mereka berhenti. Akhirnya tambah banyak. Nah, ketika itu terjadi, maka saya berilah bagaimana kreativitas itu terbangun di kampung. Pas momen 17 Agustus, ya, apa sih yang membuat orang itu nggak perlu mikir menikmati karya seni? Karnaval. Ya, mereka nggak perlu mikir. Kalau terlihat bagus, ya sudah mereka seneng dan mengapresiasi. Tur harus apa tadi? Gratis. Nek bayar ya hilang. Ya. Maka dari situ saya mewacanakan itu, ya. Mewacanakan itu saya membuat kertas saja, tempelan. Mohon dibantu saya akan menyelenggarakan ini. Ya.
Saya buat papan pengumuman. Modal saya adalah papan pengumuman dari triplek. Saya taruh satu kampung, satu dusun itu ada 4 titik. Setiap saya mau melakukan apa tak tempel di situ. Orang kan nggak suka baca. Ya. Tetapi ketika ada tempelan mau nggak mau mereka kepo. Kan dilihat dong. Oh mau ada ini. Kemudian di rumah saya kan produksi untuk karnaval itu. Ya, produksi, setelah itu orang-orang datang. Nah, acaranya kapan? Anak-anak ini bisa. Mau dibuatkan baju karnaval Kak? Mau. Bayarnya berapa? Enggak usah. Bayarlah dengan doa agar saya tetap sehat bisa membuatkan. Mereka terenyuh. Enggak rela. Setiap hari itu datang bawa gorengan. Setiap hari datang membawa apa yang mereka punya ini. Gak diminta, tapi coba diperintah, gak mau berangkat mereka. Karena nggak diperintah, akhirnya tahu, oh anak saya daftar di sana, bayar berapa? Gak bayar, datang semua. Bayangkan saat itu ya Juli akhir gitu ya, Agustus itu kan tanggal 17 gitu ya. Ya. Otomatis kan tinggal beberapa minggu saja membuat baju untuk karnaval-karnavalan dari bambu, dari bahan bekas. Kalian bisa membayangkan buat layangan itu berapa lama? Nah itu buat baju karnaval. Ternyata 1 dari 2 tambah sampai jumlahnya itu 68. Iya nih, setiap berbayar gitu tak jawab ini. Doakan saya agar saya sehat biar bisa membuatnya. Nah, akhirnya mereka nggak mau ini nanti buat beli lem, buat beli bayar sendiri. Nah, akhirnya yang lain kan kepo. Tak bilang gitu loh, ada yang bayar gitu. Iya saya ikhlas. Orang itu bayar berapa? 15.000, aku 20.000. Jadi mereka menentukan harganya sendiri. Tapi coba bayar 5.000, nggak ada yang datang. Hanya karena bayar gitu loh. Nah itu psikologi yang harus dipahami ketika kalian hidup di kampung. Ya. Setelah saya berproses begitu, orang kan nggak tega tuh lihat saya sendiri. Saya bisa bantu apa? Ternyata tim saya terbentuk 12 orang di situ, yang setiap hari datang anak-anak muda itu. Saya nggak minta mereka datang, yang saya minta hanya 2 anak, 2 orang. Yang lainnya datang sendiri karena bagi saya di luar itu kan produksi, di luar daerah, di luar rumah itu kan produksi, saya mengeluarkan budget. Nah ini budget saya belum saya pakai, buat apa ini? Tak belikan kaos satu-satu 12 orang. Ini adalah tim kreator. Ya tak kasih baju sih. Nah itu akhirnya menjadi sebuah kelompok dan membesar. Ya. Akhirnya ya tidak terbentuk, terdengar sampai luar kota. Ya. Dan hancurnya ya seperti yang saya sampaikan ketika saya menikah. Saya memilih untuk menikah, kan nggak mungkin toh saya nggak nikah, bertahan melajang gitu ya. Nah, akhirnya saya memilih untuk menikah. Ya satu seperti yang saya sampaikan, orang kalau belum siap walaupun dikai duit akeh tetap entek. Karena saya itu berpikir bagaimana sebuah kegiatan itu mengalirkan sebuah uang. Karena uang itu mau nggak mau yang memecahkan sebuah kelompok. Itu saya konsep dan itu berjalan. Uang itu selalu datang setiap ada momen-momen kegiatan. Dimana sejarah kampung saya itu naik kegiatan kali 17-an itu tok, selebihnya nggak ada. Karang Taruna kan gitu toh. Naik kali gerak jalan terus nggak lomba-lomba kan itu aja kegiatannya. Selebihnya kan nggak ada. Nah pada titik itu, nah saya berhasil menggerakkan sampai akan ada kegiatan dan sebagainya. Karang Taruna itu setiap hari kumpul, nggak hanya setahun sekali Agustusan. Nah, sampai akhirnya orang tua itu yang punya anak perempuan itu dititipkan ke saya. Seolah-olah wis masa depanku ada di tanganmu. Ini saya kan bingung malah. Saya sendiri yang dititipkan kok banyak gitu. Menggebu-gebu mereka. Akhirnya ketika saya menikah banyak yang kecewa. Kok menikah buru-buru, ini baru ditata 1 tahun. Banyak orang-orang yang marah dan lain sebagainya. Karena dulu saya itu berjanji kepada diri saya sendiri, perjuangan saya akan saya hilangkan ketika saya menikah. Saya ingin momok.
Jadi banyak hal yang saya lepaskan ketika saya benar-benar, karena apa? Karena dulu saya mempelajari biografi para orang-orang besar itu rata-rata bermasalah keluarganya. Nanti saya harus menata keluarga saya dulu, ini baik, maka saya berkarya lagi, mengeluarkan momentum-momentum yang sudah saya pendam. Ini sudah dari 2017, berarti berapa tahun sudah? 6 tahun ya. Sudah 6 tahun itu geliat itu membara dan saya masukkan di dalam hati ya. Jadi ditekan. Apakah bisa menekan kesukaan? Ternyata saya bisa gitu. Banyak orang itu kaget. Ya. Maka ketika kalian punya keinginan, ketika kalian punya sesuatu, ya, ketika kalian katakan bisa, maka pasti bisa. Tentunya sambil berjalan jenis-jenis ini nanti ya, melodrama itu sekarang sudah masuk ke digital. Ya, melodrama. Contohnya gampang ini melodrama. Kalian lihat telenovela itu melodrama. Sinetron itu masuk melodrama. Ya. Hanya saja ya bedanya ketika sebuah pertunjukan di gedung secara langsung dengan televisi itu sudah beda prosesnya. Take-nya, cara ngambilnya, cara produksinya berbeda. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya beri tambahan. Banyak ini masih saat ini itu contohnya masih banyak. Drama radio walaupun sudah nggak ada, RRI masih bertahan. Sayangnya generasi ini bukan generasi pendengar radio kayaknya. Walaupun di HP-nya ada radio itu nggak disentuh kayaknya. Ya. Nah, karena bukan generasi radio. Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan. Setelah itu sosiologi sastra dengan materi sosiologi karya. Cukup sekian dari saya untuk mata kuliah apresiasi drama. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa